Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Ulianda, NIM 2019 161003. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menyampaikan materi kepramukaan tentang perkemahan di alam terbuka. Baiklah, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alamnya. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda di bangunan primitif atau juga tanpa atap sama sekali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemah atau kata benda adalah tempat tinggal darurat, biasanya berupa tenda yang ujungnya hampir menyentuh tanah, dibuat dari kain, terpal, dan sebagainya. Perkemahan atau kata bendanya satu hal berkemah, dua himpunan kemah atau pramuka, pasukan, dan sebagainya. Berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer pada awal abad ke-20. Kegiatan ini juga umumnya disertai dengan kegiatan rekreasi luar ruangan lainnya seperti mendaki gunung, berenang, memancing, dan bersepeda gunung. Berkemah atau perkemahan adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Di sini ada tujuan dari perkemahan. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang terakhir yaitu membina kerjasama dan persatuan serta persaudaraan. Macam-macam dari perkemahan. Ada beberapa macam perkemahan yang ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama yaitu ditinjau dari lama waktunya, yaitu yang pertama perkemahan satu hari. Yang termasuk dalam perkemahan satu hari adalah untuk pramuka siaga. Yang kedua yaitu perkemahan Sabtu malam Minggu, yang sering disebut dengan persami. Dan yang terakhir yaitu perkemahan lebih dari 3 hari. Yang kedua yaitu ditinjau dari tempat pelaksanaannya, yang terdiri dari perkemahan menetap dan perkemahan safari atau berpindah-pindah. Yang ketiga ditinjau dari tujuannya, yaitu meliputi yang pertama kemah bakti seperti perkemahan Wirakarya atau PW. Yang kedua kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan penggalang ramu, dan lain-lain. Yang ketiga kemah lomba seperti lomba tingkat atau LT. Yang keempat kemah rekreasi. Yang kelima kemah jambore seperti jambore ranting atau tingkat kuartir ranting atau kecamatan, jambore cabang atau tingkat kuartir cabang atau kabupaten kota, jambore daerah atau tingkat kuartir daerah atau provinsi, dan jambore nasional tingkat kuartir nasional atau se-Indonesia. Yang keenam kemah riset atau penelitian, dan yang terakhir kemah acara sendiri. Yang keempat ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya, yaitu meliputi yang pertama perkemahan satu regu atau sangga, yang kedua perkemahan satu pasukan atau ambalan atau racana, yang ketiga perkemahan tingkat ranting atau cabang atau daerah atau nasional, regional, dan dunia. Yang
terakhir, perkemahan satu komunitas. Pemilihan tempat untuk kegiatan perkemahan. Dalam berkemah, kita perlu mencari tempat yang baik dan ideal, yaitu yang pertama, tanahnya rata atau sedikit miring dan berumput, dan terdapat pohon pelindung. Yang kedua, dekat dengan sumber air. Yang ketiga, terjamin keamanannya. Yang keempat, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari kampung dan jalan raya. Yang kelima, tidak terlalu jauh dengan pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. Dan yang terakhir, memiliki pemandangan menarik. Beberapa tempat bumi perkemahan dan geraha wisata pramuka atau Buperta resmi sudah banyak tersedia seperti Bumi Perkemahan Cibubur, Bumi Perkemahan Cibodas, dan Bumi Perkemahan Ragunan, dan lain-lain. Perkemahan golongan untuk pramuka siaga. Pesta siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Pesta siaga diselenggarakan dalam gabungan dari bentuk. Yang pertama, permainan bersama adalah kegiatan keterampilan kepramukaan untuk golongan pramuka siaga, seperti menyusun puzzle, mencari jejak, permainan kim, dan sejenisnya. Yang kedua, pameran siaga adalah kegiatan yang memamerkan hasil karya pramuka siaga. Yang ketiga, pasar siaga atau bazar adalah simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga sebagai pedagang, sedangkan pembelinya masyarakat umum. Yang keempat, dharma wisata adalah kegiatan wisata di tempat tertentu. Pada akhir kegiatan, pramuka siaga harus menceritakan pengalamannya dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, pentas seni budaya adalah kegiatan yang menampilkan kreasi seni budaya para pramuka siaga. Yang selanjutnya, karnaval adalah kegiatan pawai yang menampilkan hasil kreativitas dari pramuka siaga. Yang terakhir, perkemahan satu hari atau persari adalah perkemahan bagi pramuka siaga yang dilaksanakan pada siang hari. Perkemahan pramuka golongan pramuka penggalang. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan pelantikan penggalang baru, perkemahan kenaikan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit, atau dari penggalang rakit ke penggalang terap. Perkemahan Sabtu Minggu atau Persabmi, perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau Perjum Sabmi, perkemahan hari libur, dan sejenisnya. Perkemahan juga merupakan gerakan penghibur dan pengetahuan bagi mereka yang tak pernah mengenal dunia luar. Selain itu, perkemahan juga dapat dipakai oleh penggalang Muhammadiyah yang sering disebut Hizbul Wathan. Perkemahan golongan pramuka penegak dan pandega. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan Sabtu Minggu atau Persabmi, perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau Perjum Sabmi, perkemahan hari libur, dan sejenisnya. Dan ada juga perkemahan Wirakarya atau PW, adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Perkemahan Wirakarya diselenggarakan oleh semua jajaran kuartir secara reguler. Khusus untuk PW, NAS diselenggarakan apabila dipandang perlu. Yang ketiga yaitu ada perkemahan bakti atau perti,
adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka pengaplikasian pengetahuan dan pengalamannya selama mengadakan pembinaan baik di gugus depan maupun di satuan karya pramuka atau saka dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Kema bakti harus dilaksanakan dengan ketentuan kema tersebut. Dengan mendirikan tenda perkemahan bakti saka dapat dilaksanakan oleh satuan karya yang terkait. Dan yang terakhir ada perkemahan antar saka atau peran saka. Adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota satuan karya pramuka atau saka berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Saat ini gerakan pramuka memiliki 8 saka. Peran saka diselenggarakan apabila diikuti minimal oleh 2 satuan karya pramuka. Baiklah, itu dia penjelasan saya tentang materi perkemahan di alam terbuka. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.